Ya Pak, Pak Haji. ya ada Bang. Siap. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik Pak Haji. Alhamdulillah. Ih, tumben sekali. Saya jadi kaget nih. Ada apa Pak? Ini Pak, saya mau curhat sama Bapak atau mendiskusikan terkait saya ingin sekali meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Pak Haji. Karena saya lihat anak-anak di kelas saya itu emosi, sosial emosinya perlu diperkuat gitu Pak Haji. Saya lihat mereka terutama emosinya, saya lihat masih ada beberapa yang kalau di kelas itu seakan-akan beban ya proses pembelajaran, tidak bergembira, tidak motivasinya tidak terlalu tinggi gitu ya, sehingga terus ada beberapa siswa juga hubungan sosialnya hubungan sosialnya harus ditingkatkan lagi. Wih, bagus sekali. Berarti aspek dalam kegiatan pembelajaran ya pengen ditingkatkan. Iya Pak, jadi saya ingin pembelajaran itu juga meningkatkan sosial emosional peserta didik. Wih, bagus sekali Pak rencananya. Nah, kalau pengen tahu, kan tadi pengen meningkatkan sosial emosional tersebut. Bapak mempunyai rencana apa untuk kegiatan tersebut? Saya ingin menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional peserta didik. Wih, bagus sekali. Iya. Rencananya berarti akan diterapkan kegiatan pembelajaran itu? Iya Pak, jadi saya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan, saya ingin menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi tapi ditambah dengan muatan sosial emosional. Rencananya Pak, saya ingin melaksanakan itu minggu depan. Hari Rabu. Kebetulan hari Rabu saya ada jadwal di kelas 11-9. Oke. Mungkin kalau boleh tahu dukungan apa yang bisa saya berikan terhadap Bapak ini? Nah, supaya kegiatan tersebut saya sengaja ke Bapak itu, saya ingin sekali mengundang Bapak untuk melihat proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Apa sebenarnya yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tingkatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran supaya menjadi baik, sehingga tujuan saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional itu dapat terlaksana dengan baik. Oke. Mungkin pada saat tanggalnya mungkin saya akan datang ke kelas Bapak untuk melihat apa-apa yang ya sebenarnya kita berdiskusi apa ya, bukan mencari yang benar yang salah, tapi kita pengen mengembangkan peserta didik supaya lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Haji atas kesediaannya untuk datang ke kelas saya. Saya tunggu nanti pada hari Rabu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih sudah mengganggu ya. Nggak apa-apa Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kurikulum Merdeka mengisyaratkan bahwa pembelajaran kontekstual membantu guru menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan yang ada di tengah-tengah lingkungan peserta didik, dengan tujuan menemukan makna materi pembelajaran dengan kehidupan nyata yang dihadapi oleh peserta didik. Salah satu materi yang saya coba kaitkan dengan pembelajaran kontekstual yaitu materi badan usaha, meminta peserta didik untuk menulis profil usaha yang terdapat di wilayah tempat tinggal mereka. Kemudian peserta didik melakukan kolaborasi antar kelas, menggabungkan data dan informasi profil usaha menjadi buku dengan judul jenis-jenis usaha di sekitar kita. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mempersiapkan terlebih dahulu peserta didik dengan melakukan relaksasi melalui metode stop untuk mengurangi ketegangan dan mengembalikan fokus peserta didik pada pelajaran. Silakan pejamkan mata atau arahkan tangan. Pengertian badan usaha, maka kemudian peserta didik diminta untuk menuliskan profil badan usaha yang ada di sekitar mereka dengan rumus 5W plus 1H. 5W plus 1H ini biasa digunakan oleh para wartawan dalam menulis berita. 5W 1H terdiri dari what, jenis usaha apa yang dilakukan. U, siapa yang terlibat dalam usaha tersebut, siapa konsumen usaha tersebut. Why, mengapa usaha tersebut didirikan atau alasan mendirikan usaha tersebut. Selanjutnya W, kapan usaha didirikan,
jam berapa usaha terus beroperasi, where, di mana lokasi usaha tersebut, dan yang terakhir, how, bagaimana usaha terus dikembangkan atau bagaimana bahan baku didapat dan diolah. Itu adalah beberapa pertanyaan sebagai bekal bagi peserta didik untuk melakukan wawancara dengan pelaku usaha atau pemilik usaha. Peserta didik juga menganalisis tantangan dan peluang usaha dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk mengembangkan usaha. Kemudian mereka menuliskannya. Jadi 5W plus 1H ditambah analisis SWOT, sehingga mereka menuliskan profil usaha beserta dengan tantangan dan peluang dalam mengembangkan usaha. Sebelum peserta didik menyusun profil pelaku usaha secara mandiri atau secara individu, mereka diajak bersama-sama untuk melihat rumah produksi gula semut aren atau yang lebih dikenal dengan Arenta, bertempat di Kampung Ciruluk, Desa Pasagrahan, Kecamatan Munjul. Mereka diajar bagaimana cara wawancara dan juga setelah itu belajar bagaimana menuliskan profil usaha beserta dengan tantangan dan peluang berdasarkan analisis SWOT. Sama kemasannya aja, jadi 260. Tantangan pengembangan, ini SWOT-nya. Tantangan pengembangan produk Arenta, diantaranya pasokan bahan baku utama gula merah atau gula kaum masih perlu ditingkatkan. Peluang usaha cukup terbuka dengan semakin tingginya minat masyarakat konsumsi produk turunan gula aren, apalagi dikombinasikan dengan bahan-bahan alami untuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Arenta juga memiliki kekuatan dengan inovasi dan kreativitas pemilik dalam mengembangkan usaha. Ancaman banyaknya produk sejenis atau produk turunan gula merah di pasar. Langkah selanjutnya, guru meminta peserta didik membagikan apa yang peserta didik tulis dengan cara membacakannya. Guru melakukan pendampingan khusus kepada peserta didik yang kesulitan menuliskan profil usaha yang ada di sekitar mereka. Jadi, peserta didik yang masih kesulitan untuk menuliskan profil usaha nanti akan ada pendampingan oleh guru. Guru meminta murid untuk berpasangan dengan jenis usaha yang sama, mendiskusikan permasalahan usaha yang mereka tulis secara berkelompok, menuliskan hasil kerja kelompok dan kemudian membagikan tulisan kepada kelompok yang lain untuk mendapatkan masukan. Pagin. Pagi. Ya, gimana Pak? Ketemu lagi ya. Iya. Pagi Nanjar. Siap. Udah lama ya kita kemarin, minggu kemarin kita ketemu, Ya. sekarang alhamdulillah kita ketemu. Gimana? Sebelumnya saya berterima kasih ke Bapak sudah mengundang saya di kelas, sudah bisa melihat kegiatan pembelajaran dengan tadi model yang kemarin yang kesadaran emosional itu ya, dan penerapannya. Ini mah sebagai bahan refleksi kita dari kan tadi ingin meningkatkan sesuatu mungkin ya pada saat kegiatan pembelajaran. Dari 1 sampai 10 mungkin Bapak bisa berefleksi diri, tingkat keberhasilannya berapa sih Pak? Tingkat keberhasilan alhamdulillah Pak Haji ya. Jadi saya melihat anak-anak semakin antusias dalam belajar. Mereka juga kolaborasi antar mereka juga semakin baik. Juga mereka berdasarkan refleksi saya kepada mereka, mereka sangat menyenangi pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional itu dibandingkan dengan kegiatan yang sebelumnya. Nah, kalau kita mau menilai, saya sekarang menilai bahwa proses pembelajaran saya di kelas itu nilainya 8. Kalau kemarin proses pembelajaran nilainya 7,5, 7 sampai 7,5, sekarang udah di titik 8. Oh, sekarang di titik 8 lebih meningkat lebih ya Pak ya? meningkat. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi mungkin
ada rasa belum puas mungkin atau di sana. Ya, Mungkin karena masih nilainya 8 ya. Iya, saya juga akan berusaha. Kan kemarin juga saya melihat, saya merasakan masih harus ada banyak beberapa hal yang harus ditingkatkan. Terutama persiapan saya juga menggali lagi bagaimana proses pembelajaran sosial emosional itu bisa dikembangkan oleh peserta didik. Sebelumnya boleh kalau pengen memperbaiki dari sisi apa sih sebenarnya Bapak ingin memperbaiki itu? Terutama dari sisi kolaborasi mereka, kerjasama mereka dalam ketika belajar harus lebih ditingkatkan lagi. Sehingga dan juga saya melihat beberapa anak terlihat masih menganggap bahwa dalam proses pembelajaran itu kompetisi ya. Jadi kerjasamanya kurang. Nah, saya ingin bahwa dalam proses pembelajaran itu bukan kompetisi, tapi saling membantu atau sama lain. Nah, ada beberapa anak saja nanti saya semakin memperbaiki proses pembelajaran sehingga mereka kolaborasinya itu semakin meningkat. Saya ingin dalam proses pembelajaran bukan hanya pengetahuan dan keterampilan saja, tapi kolaborasi antar mereka. Nah, untuk meningkatkan kolaborasi tadi mungkin Bapak punya rencana apa di aspek itu? Jadi kerja-kerja kelompok, terus kerja-kerja yang meningkatkan kolaborasi, kerjasama mungkin akan saya lebih diperbanyak lagi. Jadi peran saya mungkin agak dikurangi, tapi peran mereka untuk saling kerjasama membantu yang masih kurang memahami pelajaran itu ditingkatkan kembali. Jadi memaksimalkan peran siswa ya Pak ya. Tapi juga jangan sampai misalnya saya berusaha juga untuk memperbaiki proses pembelajaran ini, jangan sampai ada anak ketika membantu anak yang lain itu menganggap diri bahwa mereka pintar, tapi saya ingin menekankan bahwa semua anak itu pintar, ada kalanya kita membantu terkait dengan hal lain dan anak yang dibantu oleh kita itu membantu kita untuk hal lain. Jadi ada pemahaman bahwa kita itu sama sebenarnya. Mungkin penyetaraan dalam kegiatan proses pembelajaran yang mungkin akan itu. Nah, kalau punya rencana seperti itu, bisa diimplementasikan kapan Pak mungkin? Saya terus mempelajari lagi terkait dengan pembelajaran ini, model pembelajaran ini. Saya juga mencari referensi-referensi, nanti mungkin minggu depan sudah mulai dipraktekkan lagi di kelas 11.8. Jadi dari kelas 11.9 nanti dipraktek lagi 11.8, nanti dibalik lagi ke 11.9. Wah, mungkin rencananya jadi lebih matang ya, karena sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan? Mungkin kita sambil jalan, nanti juga saya berdiskusi lagi. Mohon maaf Pak Haji, jangan merasa terganggu dengan gangguan-gangguan dari saya terkait dengan mendiskusikan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semoga berhasil dengan rencananya. Ya Pak. Enggak.